Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. 124-126 kerangka pairetik. Pada saat ini, Siding mungkin bukan satu-satunya yang marah di seluruh Linhai. Di Black Radiance Bar, nyanyian dan tarian di bawah masih seperti sebelumnya, dan suara musik heavy metal masih bergema di telinganya. Namun, lantai di atas Black Light Bar sunyi senyap, seperti awal badai. Di ruang diskusi, wajah serigala bersisi tiga, Baritian, tampak muram dan pucat. Dia mengutak-atik mutiara giok di tangannya, dan matanya dipenuhi amarah. Dia batuk 2 kali, menyebabkan kinya menjadi tidak stabil, dadanya naik turun tak terkendali, seolah-olah dia menderita luka dalam yang parah. Kevin Ye, dia lagi. Kenapa dia ada di mana-mana? Suara Baritian ringan, tetapi itu tidak memengaruhi amarahnya sedikit pun. Di bawah, saudara-saudara Tugang saling memandang, menundukkan kepala, dan tidak berani bersuara. Ujung jarinya gemetar, Baritian mengangkat kepalanya dengan lemah, menatap mawar merah yang berada di sampingnya dengan linglung. Xiao Hong, kudengar kau pergi ke sekolah menengah pertama sore ini. Apa kau melihat anak itu? Tanya Baritian. Cynthia Fang terkejut, ia ragu sejenak, seolah baru saja tersadar. Saat menyebut Kevin Ye, ekspresi wajah Cynthia Fang menjadi tidak wajar tanpa alasan. Namun, Baritian tidak menyadari ekspresi aneh itu. Saat Cynthia Fang melirik Baritian, ia sangat terkejut dalam hatinya. Aku baru saja pergi ke kampus sekolah menengah pertama nomor 1 hari ini. Bagaimana ia bisa tahu? Apakah ia membuntutiku? Melihat Cynthia Fang merenung dan tidak mengatakan apapun, kedua bersaudara itu menjadi sangat cemas. Kedua bersaudara ini telah menderita kerugian di tangan Kevin Ye berkali-kali, dan sedang menunggu hasil investigasi Cynthia Fang untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka. Jadi, bagaimana Cynthia Fang menjawab Baritian saat ini sangat penting bagi mereka berdua. Xiao Hong, apa yang ditanyakan oleh ketua sekte kepadamu? Tumeng tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya dengan suara rendah. Wajah Cynthia Fang yang sangat cantik berubah saat ia mengangguk pelan. Benar sekali, aku memang pergi ke sekolah menengah pertama hari ini dan juga melihat Kevin Ye. Baritian langsung berseru penasaran, dia berdiri dari kursi dan menatap Cynthia Fang dengan gugup, cepat beritahu aku bagaimana situasinya, apakah bocah itu ahli di tahap sapi harimau. Saat ini, hal yang paling ingin diketahui Baritian adalah wilayah Kevin Ye. Jika dia mengetahui bahwa Kevin Ye sebenarnya bukan negara sapi harimau, maka Baritian pasti tidak akan bersikap lunak saat membunuh orang. Cynthia Fang menghela napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan berkata, bawahan ini tidak kompeten, dan tidak mampu memaksanya untuk bergerak. Dengan tiba-tiba, Cynthia Fang melanjutkan, namun, beberapa kali aku menyerangnya, dia dengan mudah menyelesaikannya. Bahkan, dia menahan telapak tanganku, dan tidak terjadi apa-apa padanya sama sekali. Menurut pendapatku, dia seharusnya menjadi ahli di negara harimau sapi, dan bahkan ada kemungkinan besar bahwa kultivasinya telah mencapai puncak alam harimau sapi. Mendengar Cynthia Fang mengatakan ini, kedua saudara Tugang dan menghela napas lega. Bagaimanapun, kata-kata Cynthia Fang telah memberi mereka dua identitas. Namun, Baritian menjatuhkan diri kembali ke kursi, dan matanya menatap kosong untuk waktu yang lama. Selama periode ini, orang yang paling tidak menginginkan Kevin Ye menjadi tahap harimau sapi mungkin adalah Baritian. Namun sayangnya, kebenaran lebih baik daripada kefasihan. Menurut deskripsi Cynthia Fang, Kevin Ye tidak diragukan lagi adalah anggota negara harimau sapi. Sudah sangat menyebalkan bagi Jiang Tiansheng untuk muncul di alam Linhai, tetapi sekarang ada Kevin Ye yang lain di sini. Benar-benar menyusahkan, benar-benar menyusahkan. Baritian bergumam pada dirinya sendiri dengan bodoh. Kevin Ye yang melawan geng serigala surgawi beberapa kali telah menjadi duri dalam daging Baritian. Selama dia tidak melenyapkan pemuda ini, Baritian tidak akan bisa hidup dengan damai. Tidaklah baik untuk terus-menerus diprovokasi setiap hari. Setelah waktu yang lama, Baritian akhirnya sadar kembali. Dengan suara dingin, dia berkata dengan takut, di usia yang begitu muda, untuk benar-benar memiliki kultivasi tingkat puncak sapi harimau. Benar-benar mengerikan. Tidak mungkin anak ini adalah putra dari keluarga pertapa, kan? Ketika memikirkan hal ini, Baritian berkeringat dingin, dan ancaman dari Jiang Tiansheng mulai terus muncul di benaknya, jika kau berani menyentuhnya, 10-100 geng serigala surgawi tidak akan cukup.
Master Sekte, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tugang tanpa sadar melangkah maju dan bertanya. Baritian mencubit bagian tengah alisnya dengan erat, merasakan sakit kepala yang akan datang. Dia melambaikan tangannya tanpa daya. Lupakan saja, karena dia berada di puncak alam sapi harimau, kita tidak boleh memprovokasi dia. Menoleh, Baritian menatap mawar merah dan berkata, Xiao Hong, kita tidak bisa menyentuh bocah itu untuk saat ini, tetapi kita juga tidak bisa lengah. Kau harus menemukan kesempatan untuk mendekati bocah itu dan mencari tahu dari mana asalnya. Ya, aku mengerti. Cynthia Fang buru-buru mengangguk. Faktanya, dari semua orang yang hadir, hanya Cynthia Fang yang tahu tentang latar belakang Kevin Ye. Yanjing, seberapa besar benda itu? Itu adalah kapal induk yang berada di peringkat keluarga bangsawan, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh klan kecil Lin Hai. Namun, meskipun dia mengetahuinya, Cynthia Fang menggertakkan giginya dan tetap diam. Karena bahkan Cynthia Fang sendiri tidak tahu apa yang Kevin Ye ini rencanakan untuk lakukan dengan berpura-pura menjadi orang bodoh. Napas dalam Baritian kacau, dia tidak bisa menahan napas. Menghadapi situasi seperti ini, di mana dia diancam selangkah demi selangkah dan tidak punya pilihan lain, hati Baritian tertahan dalam keadaan bingung. Tidak, kita sama sekali tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut. Satu Jiang Tiansheng dan satu Kevin Ye, jika keduanya bekerja sama, itu pasti akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar. Aku harus segera meningkatkan wilayahku, atau aku tidak akan bisa mengendalikan Lin Hai ini lagi. Menghadapi ancaman dua ahli tahap sapi harimau, Baritian hanya punya dua pilihan saat ini. Dia bisa menang dengan jumlah dan menemukan tiga dari mereka, atau menang dengan kualitas, dan dia harus menerobos tahap sapi harimaunya dalam waktu singkat dan memasuki tahap gajah naga. Saat memikirkannya, Baritian langsung teringat sebuah pertanyaan, Xiao Hong, bagaimana perkembangan keluarga lelaki tua itu akhir-akhir ini, apakah ada orang mencurigakan yang datang dan pergi? Jika Baritian ingin menaikkan wilayah kekuasaannya dalam waktu singkat, ia membutuhkan bantuan harta karun spiritual langit dan bumi. Tidak memiliki harta karun spiritual langit dan bumi, tetapi ia percaya bahwa keluarga Nangong Lautan Timur tidak ada. Itulah sebabnya di bawah tekanan dua ahli tahap sapi harimau yang hebat, Baritian sekali lagi teringat gadis yang terluka dari keluarga Nangong, Mia Nangong. Cynthia Fang bahkan tidak memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa hari terakhir, semua yang ada di rumah Konor Sue normal. Ia tidak melakukan gerakan yang tidak biasa, dan tidak ada yang mengunjunginya, apalagi melihat gadis kecil keluarga Nangong itu. Baritian segera mendesis, itu seharusnya tidak terjadi. Di seluruh negeri, satu-satunya orang yang dapat menyembuhkan kerusakan pada meridian trifokalnya adalah lelaki tua Konor Sue. Gadis kecil dari keluarga Nangong itu seharusnya pergi mencarinya saat dia bebas, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Master Sekte, mungkin luka gadis kecil itu disembuhkan oleh orang lain. Bagaimanapun, Tumeng secara pribadi telah menyaksikan Kevin Ye mengobati luka Mia Nangong. Meskipun dia tidak tahu apa hasilnya, dengan metode mistis pemuda itu, bukan tidak mungkin baginya untuk menyembuhkan luka Mia Nangong. Baritian menjawab tanpa ragu, sama sekali tidak mungkin. Untuk mengobati luka pada meridian trifokal, seseorang harus memiliki tingkat energi internal yang dalam untuk melakukannya, dan pada saat yang sama, harus mahir dalam jarum dewa lembah dewa pengobatan. Selain Konor Sue, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukan hal itu. Saat dia berbicara sampai di sini, Baritian tiba-tiba berdiri lagi, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan meskipun suaranya keras dan jelas, dia mulai tertawa, jadi begitulah adanya, aku mengerti, aku mengerti. Sepertinya memang ada hal-hal baik yang tersembunyi di dalam keluarga Nangong. Agaknya, Baritian menghubungkan kesembuhan Mia Nangong dengan harta karun spiritual langit dan bumi yang disembunyikan oleh keluarga Nangongnya. Ketika dia menyebutkan harta karun spiritual langit dan bumi, mata Baritian berbinar, ekspresi gembira itu hampir menjadi gila. Mata Baritian tiba-tiba berbinar, dan tanpa sadar melirik ke belakangnya sebelum melambaikan tangannya ke Tugang dan Cynthia Fang. Baiklah, aku sedikit lelah, kalian bisa pergi sekarang. Kakak beradik Tugang tidak mengerti dan saling memandang, ragu-ragu untuk pergi. Cynthia Fang sama sekali tidak ragu dan segera pergi. Melihat Cynthia Fang berjalan pergi begitu saja, kedua kakak beradik Tugang hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berjalan menuju pintu. Setelah beberapa lama, hingga ia yakin bahwa ketiganya telah pergi, Baritian akhirnya tersenyum, karena kau sudah kembali, keluarlah. Jangan bersembunyi lagi. Setelah itu, terdengar tawa yang mengerikan dari belakang Baritian, dan dalam sekejap mata,
sesosok manusia melintas dan muncul di hadapan Baritian seperti hantu. Orang itu mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Orang tidak dapat melihat wajahnya, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis. Saudara Tian, lama tidak bertemu. Baritian tertawa kecil, menyapukan pandangannya ke atas dan ke bawah pada orang yang mendekat. Kerangka iblis, apakah kau hidup dengan baik di luar selama beberapa tahun terakhir ini? Berkat saudara Tian, kehidupanku di luar menjadi riang dan nyaman. Saat ia berbicara, pria berjubah hitam itu melangkah maju dan mengulurkan tangannya ke arah Baritian. Baritian sama sekali tidak ragu saat ia meletakkan tangannya di telapak tangan pria berjubah hitam itu. Jari pria berjubah hitam itu dengan lembut memegang denyut nadi Baritian sambil mendesis, "Saudara Tian, luka dalammu tidak ringan." Saudara Tian sudah setengah langkah ke naga gajah. Di Linhai, siapa yang memiliki kemampuan hebat seperti itu untuk melukai saudara Tian dengan parah? Apakah itu benar-benar aneh? Baritian tertawa getir, orang yang melukaiku tidak lain adalah Jiang Tiansheng. Sarjana berwajah dingin Jiang Tiansheng. Bukankah dia seharusnya berada di tahap ular roh selama lebih dari 10 tahun? Dia berhasil, dan sekarang menjadi ahli di tahap sapi harimau. Itu sebabnya aku memanggilmu kembali. Tiba-tiba, Baritian tertawa dan melihat kerangka iblis itu. Bagaimana, kerangka iblis, apakah kau tertarik bertemu dengan teman lamamu? Kurasa dia juga tidak baik-baik saja. Pria berjubah hitam itu terkejut sesaat. Ia berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, orang tua ini tidak akan ikut campur dalam masalah di antara kalian berdua. Saudara Tian, sebaiknya kau selesaikan sendiri masalah pembersihan sekte ini. Baritian terkejut sesaat, tetapi ia tidak memaksa, hanya menganggukkan kepalanya. Pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak, aku tidak begitu tertarik pada Jiang Tiansheng, tetapi aku punya seorang teman lama yang sudah lama kuingat. Setelah meninggalkan Linhai selama bertahun-tahun, sudah waktunya untuk mengunjunginya. Wajah Baritian segera menampakkan senyum yang berkata, itu juga bagus, Konor Sueyan yang masih hidup. Ia mengaku dapat mengobati semua luka di dunia, tetapi aku tidak tahu apakah ia dapat menyembuhkan lukanya. Bab 125 Masalah Liu Mei. Di sudut lain Linhai, di dalam kantor ketua Feng Jewelry Group. Mona Liu duduk dengan tenang, matanya yang indah tak kuasa menahan diri untuk tidak berputar, menatap pria paruh baya yang wajahnya pucat pasi. Pria itu tidak peduli dengan rasa jijik Mona Liu dan dengan ganas menyalakan sebatang rokok. Dia dengan ganas menghisap 2 suap asap dan matanya terus bergerak, menatap Mona Liu dengan kebencian yang samar-samar terlihat. Mereka berdua duduk dalam diam, tak satu pun dari mereka yang mau berbicara lebih dulu. Setelah waktu yang tidak diketahui, pria paruh baya itu akhirnya kehilangan ketenangannya. Dia mematikan rokok di tangannya dan dengan ketus berkata, saya katakan, Bos Liu, Anda telah berusaha bersikap lunak kepada saya sepanjang hari. Apa yang Anda inginkan? Seolah-olah pria paruh baya itu tidak dapat melakukan apapun kepada Mona Liu, CEO cantik yang cukup tua untuk menjadi putrinya. Pria paruh baya ini tidak lain adalah ayah Feng Yang, pemimpin Feng Group, Feng Tianqi. Mona Liu tidak melambat, dan bertindak seolah-olah dia siap bertarung sampai mati dengan Feng Tianqi, Paman Feng. Tidak ada alasan lain mengapa saya datang ke sini hari ini, saya hanya ingin menguangkan cek di tangan saya. Kapan Paman Feng menyelesaikan ini untukku? Dan kapan aku akan kembali? Ketika dia menyebutkan cek itu, Feng Tianqi merasa sakit kepala, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun 200 juta uang tunai bukanlah jumlah yang kecil bagi Feng, tidak ada gunanya untuk membekukan aset perusahaan sepenuhnya demi 200 juta ini. Saat ini, Feng Tianqi hanya bisa menggunakan metode penundaan ini. Namun, ini bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Melihat Mona Liu yang tersenyum, Feng Tianqi tidak berminat untuk mengagumi kecantikannya. Dia menyalakan sebatang rokok lagi, menghela nafas, dan berkata, Bos Liu, mengapa Anda harus membantu orang lain? Saya ingat bahwa Feng yang tidak kehilangan cek ini untuk Anda. Bahkan jika Anda mendapatkan uangnya, itu tidak berguna. Mona Liu menganggukkan kepalanya dengan ringan, memang, cek ini bukan milik saya. Namun, pemilik cek ini telah mempercayakan utangnya kepada saya, dan dia akan membagi setengah dari uang itu dengan saya. Tiba-tiba, Mona Liu tertawa terbahak-bahak, Paman Feng, ini adalah hal baik yang telah jatuh dari langit. Saya bisa mendapatkan 100 juta secara cuma-cuma tanpa melakukan apapun, tidakkah menurutmu bisnis ini sepadan? Feng Tianqi sangat marah hingga ia mulai batuk tanpa henti. Ming Mei, kau mematahkan kaki Feng Er kemarin lusa.
Paman tidak mengatakan apapun karena hubungan antara kedua keluarga. Selain itu, ayahmu dan aku telah berteman selama bertahun-tahun, dan kami memiliki banyak urusan di dunia bisnis. Jika kau melakukan ini, bagaimana keluarga Feng dan Liu akan menangani diri mereka di masa depan? Feng Tianqi tidak punya pilihan selain mempermainkannya. Ini karena Feng Tianqi tidak punya kartu lagi untuk dimainkan. Dia tidak mungkin membekukan aset perusahaan dan menyatakannya bangkrut hanya untuk cek 200 juta, kan? Namun, di hadapan Feng Tianqi, dia seperti orang yang tidak bisa didekati, seperti tembok besi yang terbuat dari tembaga. Paman Feng, apa yang kamu katakan salah? Orang yang mematahkan kaki Feng yang bukanlah aku, melainkan anggota geng Serigala Langit. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan gadis sepertiku. Mengenai hubungan antara kedua keluarga kita, kita berdua adalah pengusaha. Bagaimanapun, hubungan kita selalu satu hal, dan bisnis selalu menjadi urusan masing-masing. Ini bukan kontradiksi. Feng Tianqi menghela napas, dan mendesah dalam hatinya, bagaimana mungkin Liu Yan ini melahirkan putri yang begitu kuat, sungguh hal yang terkutuk. Jika orang yang duduk di hadapan Feng Tianqi adalah Kevin Ye, Feng Tianqi mungkin akan mengabaikannya dan mengusirnya. Bagaimanapun, Kevin Ye adalah si pengembara yang tak punya akar, tetapi Mona Liu berbeda. Selain itu, keluarga Angin dan Willow semuanya adalah Linhai Jewelers. Jika mereka mengusir Mona Liu tanpa peduli dengan mukanya, begitu berita ini menyebar ke bisnis Linhai, tidak ada yang berani berbisnis dengan Feng Tianqi lagi. Sebagai seorang pengusaha, yang dia pedulikan adalah integritas. Sambil mengatupkan bibirnya, Feng Tianqi menggelengkan kepalanya tanpa daya, sangat cerah dan indah, sudah larut malam. Keuangan perusahaan kita sudah tidak bekerja. Bagaimana dengan ini, datanglah besok. Besok, Paman pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Teknik menyeret Feng Tianqi memang digunakan secara maksimal. Dari kelihatannya, itu hanya jawaban asal-asalan untuk Mona Liu. Mona Liu tidak tertipu oleh itu. Penagihan utang adalah masalah memutuskan pertempuran dengan cepat, dan seseorang sama sekali tidak bisa menunda-nunda. Begitu mereka menunda-nunda, akan sulit untuk menghadapinya. Paman Feng, kamu adalah pemimpin Feng, jika ada masalah dengan Departemen Keuangan setelah bekerja, selama kamu memiliki lencana badan hukum, kamu juga dapat mentransfer uang, kan? Mona Liu berkata, dan mengejek, terlebih lagi, kartu bank Paman Feng seharusnya tidak memiliki uang sebanyak itu, kan? Ini, kata-kata Feng Tianqi telah mencapai jalan buntu, jelas bahwa Mona Liu tidak ingin memberi Feng Tianqi waktu untuk menunda. Setelah mendesah pahit, suara Feng Tianqi mulai menjadi semakin dingin. Min Yue, apakah kamu mencoba menjadikan masalah ini sebagai urusanmu? Pilihan terakhir. Paman Feng, apa yang kau bicarakan? Sejak zaman dahulu, pembayaran utang selalu menjadi hal yang wajar. Selain itu, jika aku benar-benar ingin melakukan yang terbaik, mengapa aku harus berada di sini untuk bernegosiasi dengan Paman Feng? Pikirku, selama aku mengajukan petisi terhadap pengadilan banding. Paman Feng tidak akan menolak uang ini. Mona Liu tertawa sepanjang waktu, dengan ekspresi seolah-olah dia adalah seorang negosiator ulung. Di depan Mona Liu, Feng Tianqi ditekan di mana-mana. Bagaimanapun, negosiasi ini bahkan tidak dekat, dan dia, Feng Tianqi, tidak bisa menang dalam pertempuran ini. Pengadilan penuntutan adalah alasan mengapa Mona Liu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Keluarga Feng dan Liu bukanlah orang-orang baik di Linhai mereka. Meskipun Feng Tianqi mampu menekan Mona Liu untuk saat ini, Linhai-nya bukanlah sesuatu yang bisa Feng Tianqi tutupi langit hanya dengan tangannya seiring berjalannya waktu. Begitu pertandingan pengadilan ini berakhir, itu akan segera menjadi permainan koneksi. Feng Tianqi menggertakkan giginya dan mengambil risiko, jika Bos Liu ingin mengatakannya seperti itu, maka lakukanlah sesukamu. Bahkan jika aku kalah, dengan uang di tanganku, aku masih bisa mengganti biayanya. Jika aku menyeretnya keluar selama 1 atau 2 tahun, bahkan jika aku kalah, aku masih bisa mengganti biayanya. Namun, dengan jumlah uang yang begitu besar, Bos Liu harus memikirkan berbagai biaya. Melihat Feng Tianqi ingin mengambil risiko, Mona Liu hanya tersenyum tipis. Senyum itu sedikit mengejek, membuat jantung Feng Tianqi berdebar kencang. Apakah kata-kataku lucu? Feng Tianqi berkata dengan wajah serius. Mona Liu dengan terus terang berkata, itu memang sangat menggelikan. Aku tidak menyangka Paman Feng melakukan trik seperti ini setelah berkecimpung dalam bisnis begitu lama. Dengan jeda tiba-tiba, Mona Liu berdiri dari kursinya dan terkekeh, jika Feng melewati operasi belakang panggung, gugatan ini memang bisa berlarut-larut selama 1 atau 2 tahun.
Memang, Paman Feng dapat menggunakan uang ini untuk beroperasi dan meraup keuntungan yang lebih besar. Namun, Paman Feng, jangan lupa. Biaya hukum tidak hanya untuk waktu, uang, tetapi juga untuk banyak biaya yang tidak terlihat. Jika keluarga Feng dan Liu kita saling berhadapan, maka seluruh Lin Hai akan gempar. Begitu berita tentang masalah ini menyebar, itu pasti akan menjadi pukulan yang mengerikan bagi kredibilitas Feng kita. Paman Feng, apakah Anda benar-benar ingin melihat reputasi grup Feng yang Anda bangun dengan susah payah hancur? Mona Liu sekali lagi tepat sasaran, kehilangan reputasi Anda sebagai perusahaan untuk sejumlah kecil uang, itu bukanlah pilihan yang bijaksana. Feng Tianqi menggertakkan giginya, dia benar-benar merasa tidak berdaya menghadapi Mona Liu. Karena dia sangat ingin mencelakai Mona Liu, dalam negosiasi dengan Mona Liu ini, Feng Tianqi mungkin akan berakhir dengan kegagalan. Namun, dia, Feng Tianqi, hanya bisa menyalahkan orang lain. Jika mereka harus menyalahkan sesuatu, mereka hanya bisa menyalahkan Feng Yang, si mengecewakan itu. Feng Feiyun bersandar di kursinya dan menarik napas dalam-dalam. Dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dia mendesah pelan, baiklah, baiklah. Saat Feng Tianqi membuat keputusannya, dia juga santai, dan hanya bisa menatap Mona Liu dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, dia tertawa, benar, Paman benar-benar penasaran, hal ajaib macam apa yang dilakukan siswa bernama Kevin Ye sehingga Anda, seorang CEO keluarga Liu yang bermartabat, benar-benar akan menagih utangnya. Tiba-tiba, Feng Tianqi melanjutkan, saya khawatir itu tidak semudah setuju untuk membagi uang dengan Anda. Pada akhirnya, Feng Tianqi hanyalah seekor rubah tua yang licik. Bagaimanapun, Kevin Ye adalah pelaku utama yang mematahkan kaki Feng Yang, tetapi Feng Tianqi tidak begitu mengerti banyak tentang murid ini. Satu-satunya pemahaman yang dimilikinya adalah dari reaksi sampingan Baritian dari geng serigala surgawi. Hal ini membuat Feng Tianqi merasa cemas. Ketika Kevin Ye disebutkan, ekspresi Mona Liu sedikit berubah. Dia menatap kosong sejenak sebelum bergumam pada dirinya sendiri, kita bisa dianggap teman. Sebenarnya, bahkan Mona Liu sendiri tidak tahu bagaimana mendefinisikan hubungan antara dirinya dan Kevin Ye. Mereka hanya pernah bertemu satu kali, tetapi mereka tampak seperti teman lama yang telah bersama untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, setiap kali dia memikirkan penampilan Kevin Ye, Mona Liu tidak akan bisa menahan diri untuk tidak berpikir secara acak. Saat itu sudah pukul 8 atau 9 malam, dan Feng di bawah masih terang benderang. Sosok anggun Mona Liu sangat bahagia saat dia melompat keluar dari gedung Feng dan memasuki keretanya. Menyalakan musik, seluruh tubuh Mona Liu bergoyang mengikuti alunan musik itu, emosinya yang gembira benar-benar berbeda dari ekspresi dingin Cheo-nya. Sambil memegang kartu emas di tangannya, Mona Liu menciumnya dengan ganas 2 kali, wajahnya menampakkan kegembiraan kemenangan, dia terkekeh dalam hatinya, hehe, besok, aku akan mengirimkan kartu emas ini ke sekolah menengah pertama, aku benar-benar ingin melihat ekspresi orang itu ketika dia menerima kartu ini. Mona Liu sangat gembira saat dia mengambil kembali uang tunai 200 juta dari Feng Tianqi. Namun, dia tidak tahu apakah dia gembira dengan 200 juta itu atau apakah dia gembira bertemu Kevin Ye besok. Di gedung Feng Group, Feng Tianqi berdiri di depan jendela besar, merokok dan menatap Mona Liu. Ekspresi menyeramkan tiba-tiba muncul di wajahnya. Gadis kecil, aku akan membiarkanmu bahagia untuk sementara waktu. Dia berani datang dan meminta uang bahkan setelah melukai putraku yang berharga, Feng Tianqi. Anggap saja 200 juta itu untuk hidupmu. Harus dikatakan bahwa Feng Tianqi lebih berbahaya dan mendalam daripada yang dibayangkan Mona Liu. Jika itu adalah orang biasa, dan putra mereka telah dilukai oleh orang lain dan berani datang mengetuk pintu mereka untuk menagih hutang, mereka pasti sudah mengambil tindakan tanpa berpikir 2 kali. Namun, Feng Tianqi tidak menunjukkan niat membunuh di depan Mona Liu. Hanya setelah Mona Liu pergi, niat membunuh yang meluap-luap itu terungkap. Kesabaran dan kedalaman semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Mona Liu, yang selalu dalam keadaan bersemangat, mungkin tidak tahu bahwa dia mungkin dalam masalah besar. Bab 126 Rencana Bawaan Jiang. Pada pukul 8 atau 9 malam, suasana kampus terasa damai. Karena tidak ada kelas malam, semua siswa memilih untuk belajar di ruang belajar. Waktu itu merupakan waktu yang paling sepi di sekolah. Sebagian besar siswa memilih untuk belajar di kelas masing-masing. Ada juga sebagian kecil siswa yang memilih untuk membaca di perpustakaan atau ruang belajar.
Oleh karena itu, saat itu sebenarnya merupakan waktu ketika suasana belajar sedang paling pekat dan paling tenang. Di dalam ruang utama Jiang Tiansheng, sesosok tubuh duduk di seberang Jiang Tiansheng, tampak agak bingung. Wanita itu mengenakan pakaian kerja hitam dan putih yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Meskipun dia berkacamata, itu tidak dapat menutupi wajah cantiknya. Wanita yang duduk diam di kantor Jiang Tiansheng tidak lain adalah kepala pelayan Marisa Chu, yang berasal dari Yanjing. Wajah Jiang Tiansheng menjadi pucat pasi, napasnya menjadi tidak teratur, dan di balik kacamatanya, dia menatap Marisa Chu dengan linglung. Dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia menghela napas dan tidak mengatakan apapun. Namun, semua pandangan yang bertentangan itu telah mendarat di mata Marisa Chu. Sebenarnya, Jiang Tiansheng sama sekali tidak bertentangan, tetapi ki internalnya dalam kekacauan. Malam itu, Jiang Tiansheng dan Baritian, sepasang saudara senior dan junior, bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Pada akhirnya, para ahli dari kedua tahap Ox Tiger menderita beberapa luka dalam. Bagaimanapun, Jiang Tiansheng baru saja melangkah ke tahap Ox Tiger. Dia tidak akan memiliki keuntungan jika dia bertarung dengan veteran Ox Tiger Ranker Baritian. Melihat penampilan Jiang Tiansheng yang kabur, Marisa Chu bergumam pada dirinya sendiri dalam hatinya, ada apa dengan Presiden Jiang, aku belum pernah melihatnya seperti ini. Meskipun mereka berdua tidak berbicara, dan ekspresi Marisa Chu menunjukkan bahwa mereka saling mengenal. Jiang Tiansheng yang cemas baru sadar kembali setelah beberapa saat, dan tersenyum pada Marisa Chu, tetapi senyum itu tampak sangat menyedihkan di matanya. Keluarga Ye seharusnya memiliki banyak industri yang menunggu untuk diurus oleh Nona Chu, mengapa Nona Chu bebas datang ke tempatku hari ini? Jelas bahwa kata-kata Jiang Tiansheng mengandung sedikit ejekan dan penghinaan. Dari sudut pandang ini, meskipun Jiang Tiansheng dan Marisa Chu saling mengenal, hubungan mereka tidak sebaik yang terlihat. Atau lebih tepatnya, meskipun Jiang Tiansheng tahu tentang Yanjing, dia tidak terlalu tertarik dengan keluarga ini. Mengenai ejekan Jiang Tiansheng, Marisa Chu tidak menganggapnya serius, tetapi dia masih menunjukkan senyum ramah di wajahnya. Hari ini, kebetulan, aku baik-baik saja, jadi aku datang untuk menemui Tuan Muda Kevin. Tuan Muda Kevin. Tatapan mata Jiang Tiansheng berubah dingin, dan berkata dengan nada meremehkan, Nona Chu, apakah ini penyakit akibat pekerjaan seorang kepala pelayan yang kompeten? Keluarga Yemu sepertinya tidak memiliki seorang pun yang memperlakukan anak ini sebagai tuan muda. Wajah Marisa Chu dipenuhi rasa malu, dan tanpa daya merentangkan tangannya, terlepas dari apakah dia mengakuinya atau tidak, garis keturunan keluarga Ye mengalir di tubuhnya. Selama itu adalah garis keturunan, maka itu akan menjadi tuan muda keluarga Ye. Saya tidak pernah menyangkal ini sebelumnya. Mengapa Presiden Jiang harus menyebutkan masalah ini setiap saat? Jiang Tiansheng mendengus, seolah-olah dia tidak terlalu tertarik dengan klise Marisa Chu lagi. Melambaikan tangannya, Jiang Tiansheng bukanlah seorang nasionalis muda, tetapi dia berkata dengan santai, Nona Chu, harap tenang, Tuan Muda Kevin sangat baik padaku. Dengan perlindunganku, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Jiang Tiansheng menjawab dengan dingin, setidaknya dia tidak akan berada dalam bahaya kehilangan nyawanya di sini. Marisa Chu berdiri, dan dengan tulus membungkuk ke arah Jiang Tiansheng, kalau begitu, atas nama Tuan San, aku akan berterima kasih kepada Presiden Jiang. Ketika dia menyebut tuan ketiga, Jiang Tiansheng merasakan ledakan amarah yang datang entah dari mana, dan dia mendengus pelan. Perasaan itu sangat rumit. Ada yang acuh tak acuh, ada yang meremehkan, tetapi sebagian besar waktu, mereka ditegur. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku atas nama bocah Markus Ye itu. Alasan aku menjaga Kevin Ye juga bukan karena dia. Biarkan saja dia benar-benar menjadi tuan muda dari kelas kaya di Yanjing. Marisa Chu tidak berdaya. Dia telah mendengar sedikit tentang hubungan antara Markus Ye dan Markus Ye, jadi dia menggelengkan kepalanya dan menertawakan Marisa Chu dengan getir untuk sementara waktu. Presiden Jiang, ini masalah lebih dari 20 tahun yang lalu. Jiang Tiansheng mencubit matanya dan berkata, Nona Chu dapat berbicara dengan mudah. Jika Anda harus ditukar dengan klien, bagaimana Anda akan memilihnya? Sebagai kepala sekolah, Jiang Tiansheng secara alami memahami makna yang dalam di balik kata-kata ini. Dia hanya melambaikan tangannya, lupakan saja, itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Setelah itu, Jiang Tiansheng menarik napas dalam-dalam, dan memerintahkan Marisa Chu untuk dimaafkan, baiklah, Nona Chu, Anda telah memahami apa yang perlu Anda ketahui, silakan pergi secepatnya. Sekolah ini tidak menerima siapapun dari keluarga Ye Anda.
Jiang Tiansheng saat ini sangat marah sehingga dia tampak seperti anak kecil, membuatnya menggelengkan kepalanya. Namun, di bawah perintah Jiang Tiansheng yang tidak terkendali untuk pergi, Marisa Chu tidak memiliki niat untuk pergi, sebaliknya, dia duduk dengan tenang di posisi semula, dengan sedikit kecurigaan muncul di sudut mulutnya. Presiden Jiang, saya akan menunda Anda sedikit lebih lama. Saya masih memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Presiden Jiang. Marisa Chu menjawab dengan sopan. Jika Nona Chu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Tidak perlu bertele-tele. Jiang Tiansheng bertindak seolah-olah dia tidak peduli dengan Marisa Chu. Marisa Chu menggigit sudut mulutnya dengan ringan, terdiam beberapa saat, lalu mengangkat matanya yang tertunduk dan berkata, Presiden Jiang, ketika saya baru saja tiba di sekolah, saya melihat Tuan Muda Kevin. Dia tampaknya bersama dengan orang-orang dari keluarga Liu Anda, saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah identitas Tuan Muda Kevin telah terbongkar, dan seseorang dengan sengaja mencoba mendekati Tuan Muda Kevin? Jiang Tiansheng langsung tertawa muram. Pertama-tama dia mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman, dan kemudian mulai tertawa lepas. Senyum Jiang Tiansheng membuat Marisa Chu tidak tahu harus berbuat apa, dan dia menatap kosong ke arah Jiang Tiansheng. Presiden Jiang, Anda. Jiang Tiansheng hampir tertawa terbahak-bahak saat dia menunjuk Marisa Chu dan berkata dengan arogan, Nona Chu, Anda benar-benar layak menjadi kepala pelayan yang kompeten dari keluarga Ye. Bahkan logika Anda sama dengan keluarga Ye Anda, dan tidak peduli teori konspirasi macam apa yang Anda miliki, saya cukup mengaguminya. Tanpa menunggu Marisa Chu berbicara, Jiang Tiansheng berkata dengan wajah dingin, Nona Chu, jangan khawatir, tidak seorang pun di sini akan tahu identitas Kevin Ye. Dia selalu menjadi orang biasa. Ini adalah sekolah, bukan keluarga bangsawan. Mereka tidak memiliki banyak rencana dan tipu daya. Mereka semua saling menipu. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun di sini yang ingin menggunakan identitasnya untuk memberikan dampak buruk pada keluarga Ye Anda. Anda dapat yakin, Nona Chu. Setelah itu, Jiang Tiansheng terus mencibir, tentu saja, di mata Anda, dia hanyalah orang bodoh yang tidak berguna. Bahkan jika seseorang ingin memanfaatkannya, saya khawatir keluarga Ye Anda tidak akan peduli. Kata-kata Jiang Tiansheng hampir sepenuhnya menghalangi ucapan Marisa Chu. Marisa Chu jelas merasakan ketidaksenangan Jiang Tiansheng, dan Marisa Chu, yang awalnya ingin mengatakan sesuatu, memutuskan untuk tidak berbicara lagi. Kalau begitu, terima kasih Presiden Jiang karena telah menjaga Tuan Muda Kevin kami. Karena ada Presiden Jiang di sekolah, saya bisa tenang. Saya akan mengganggu Presiden Jiang. Karena dia tidak diterima di sini, Marisa Chu tentu saja tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, jadi setelah dia menyelesaikan basa-basinya, dia berbalik dan pergi juga. Saat mereka berjalan, Marisa Chu mendesah pelan dan bergumam, Tuan San, Guru San, Anda telah berusaha keras, tetapi siapakah yang dapat benar-benar memahami kerja keras Anda? Merasa Marisa Chu perlahan-lahan berjalan semakin jauh, Jiang Tiansheng mulai batuk keras di kantornya, dan seteguk darah menyembur tanpa ampun ke meja. Noda darah merah terang menerangi wajah pucat Jiang Tiansheng, dan Jiang Tiansheng berkata dengan keras, Markus Ye, kamu telah kehilangan nyawa ini. Aku, Jiang Tiansheng, tidak akan membiarkanmu menyakiti anaknya lagi, kamu tidak diizinkan. Mata Jiang Tiansheng berubah dari panas menjadi sedingin es. Perlahan, tatapannya yang kosong meninggalkan meja dan kembali, menatap tajam ke sebuah berkas di atas meja. Tulisan tangannya jelas, dan jika ini bukan kertas ujian Kevin Ye, lalu apa itu? Melihat kertas ujian ini, sebuah ide gila entah mengapa muncul di hati Jiang Tiansheng. Melihat esai kuno di tangannya, Jiang Tiansheng memiringkan kepalanya, dan senyumnya menjadi lebih jelas, Markus Ye, oh Markus Ye, bukankah kamu tidak ingin mengakui putramu ini? Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku ingin dia bersinar di dunia ini. Aku ingin membuat keluarga Yemu menyesal telah menyerah pada seorang jenius sejak awal, menyesali semua yang telah kamu lakukan padanya saat itu. Memikirkan hal itu, Jiang Tiansheng tidak repot-repot membersihkan darah di atas meja, dia segera mengangkat telepon, dan berbicara ke telepon, apakah ini ruang penelitian Departemen Bahasa Sekolah Menengah, panggil guru yang kencang untuk datang ke kantorku. Setelah melakukan semua itu, Jiang Tiansheng tersenyum lagi, dia mengangkat kertas ujian di tangannya, dan sangat senang, Markus Ye, tunggu saja untuk melihat bagaimana putra bodohmu akan dipublikasikan, dan namanya akan mengguncang seluruh ibu kota. Aku akan melihat seperti apa ekspresimu saat itu.